Pelayanan kesehatan lingkungan di puskesmas adalah suatu upaya untuk mewujudkan lingkungan yang sehat, baik dari aspek fisik, kimia, biologi, maupun sosial, guna mencegah penyakit atau gangguan kesehatan yang diakibatkan oleh faktor risiko lingkungan. Alur pelayanan kesehatan lingkungan di puskesmas ada 3, yaitu yang pertama, konseling, yang kedua, inspeksi kesehatan lingkungan, yang ketiga, intervensi kesehatan lingkungan. Ada 6 langkah dalam melakukan konseling yang disingkat dengan 17. Salam, ta, tanya, u, uraikan, tu, bantu, j, jelaskan, dan u, ulangi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silahkan duduk, Kak. Ada yang bisa saya bantu, Kak? Jadi begini Bu, dari 2 hari yang lalu saya merasa mual dan ingin muntah, dan kemudian BAB saya juga encer gitu Bu, cair. Terus ketika saya periksa ke dokter katanya saya didiagnosa diare. Diare, boleh saya lihat kartu diagnosa dokter Kakak? Nama Kakak Sari Dwi Putri. Iya Bu, Umur Kakak berapa? 20 tahun. 20 tahun. Nama orang tua Kakak? Maindiawati. Pekerjaan Saya mahasiswa. Alamat Kak? Tiku Kelurahan? Selatan. Tiku Selatan. Saatnya sejak kapan Kakak merasa sakit? 2 hari yang lalu. 2 hari yang lalu. Iya. Sebelum Kakak sakit, apakah Kakak mengkonsumsi makanan atau minuman tertentu? Kebetulan saya kemarin tuh habis makan yang pedas. Pedas? Iya. Kemudian minum minuman yang di pinggir jalan itu loh, gitu Bu. Makannya di mana Kak? Makannya di warung orang tuh gitu, Di ujung pasar sana. Iya. Di pasar. Kebetulan kemarin pas makan mie pedas ambil level paling tinggi. Oh iya, saya level 1 aja udah sakit perut. Iya, saya kan kebetulan emang suka pedas, tapi nggak tahu emang mungkin lagi sensitif kali ya Bu kondisinya. Jadi habis makan mie pedas itu, langsung mules, mual, dan sempat beberapa kali balik-balik kan ke ruang mandi gitu Bu. Kira-kira sama 2 hari itu berapa kali Kakak balik ke kamar mandinya? Yang saya ingat 6 kali, tapi nggak tahu yang sebentar-sebentarnya gitu kan Bu. Cukup melelahkan ya Kak? Iya benar. Bersih di rumah Kakak itu berasal dari mana Kak? Kalau sumber air, kami kebetulan masih pakai sumur gali Bu. Sumber gali. Di rumah Kakak ada jamban? Ada Bu. Ada. Punya septic tank Kak? Ada Bu. Ada. Biasanya air minum yang Kakak konsumsi itu Kakak masak atau dari mana Kak? Atau dari galon? Kayak depot gitu kan Kak? Kebetulan kami dari sumber gali itu kan nanti dimasak gitu. Dimasak. Air yang Kakak masak tadi itu setelah matang Kakak simpan di tempat yang bersih dan tertutup Kak? Saya merasa itu sudah bersih ya. Sudah bersih ya Kak? Anggota keluarga Kakak biasanya buang air besarnya di mana Kak? Di WC? Di WC sendiri ya Kak? Iya, WC sendiri satu bersama. Kebetulan kami baru punya 1 jamban di rumah. Nggak apa-apa Kak, yang penting ada. Nanti kalau punya uang lebih bisa dibangun lagi. Abis buang air besar itu keluarga Kakak biasanya cuci tangan pakai sabun nggak Kak? Kayaknya kadang iya kadang enggak sih. Kadang iya kadang enggak ya Kak? Di rumah Kakak ada bayi nggak Kak? Ada. Ada. Berapa orang Kak? 1 orang. Biasanya itu buang air besarnya di mana Kak? Kebetulan kan masih kecil jadi pakai pampers. Pakai pampers. Pampersnya dibuang di mana Kak? Nanti kan habis dia BAB, terus dikumpulin dulu sehari itu, nanti dibuang ke kontainer sampah. Kontainer sampah. Kakak tahu nggak dia itu sendiri apa? Yang setahu saya ya secara umum itu keadaan dimana BAB kita tuh encer, cair gitu. Iya Bu, begitu. Benar. Dia lebih jelasnya dari ini sendiri kondisi di mana penderita buang air besarnya itu lebih encer dari biasanya Kak, dan buang air besarnya itu lebih sering dari biasanya. Dari ini sendiri bisa berlangsung singkat Kak, kayak misalnya 1 sampai 2 hari gitu kan Kak. Dan
dan dalam beberapa kasus diare ini sendiri bisa berlangsung selama berminggu-minggu kak. Bisa disebabkan oleh intoleransi terhadap makanan kak. Kakak tahu intoleransi terhadap makanan? Tidak, apa itu? Nah, jadi intoleransi terhadap makanan ini sendiri itu kak suatu kondisi di mana tubuh sulit menyerap zat makanan yang kita konsumsi tadi kak. Dan juga diare ini bisa disebabkan oleh alergi makanan, dari efek samping obat-obatan yang kita konsumsi, di bakteri, virus, dan parasit gitu kak, dari perilaku hidup yang tidak hygiene seperti malas cuci tangan pakai sabun. Jadi kak, dari perbincangan kita tadi, penyebab masalah kakak itu disebabkan oleh penyediaan air tidak memenuhi syarat dan perilaku tidak hygiene kak. Untuk penyediaan air ini sendiri, kakak bisa menggunakan air dari sumber yang terlindungi kak, dan pelihara dan tutup sarana agar terhindar dari pencemaran. Tadi kan kakak pakai sumber gali tuh kak, akan lebih baik kalau kakak membangunnya jauh dari septic tank kak. Untuk perilaku tidak hygiene ini sendiri, kakak bisa membiasakan diri untuk mencuci tangan pakai sabun setelah atau sebelum makan, setelah atau sebelum buang air besar. Kita sudah melakukan konsultasi kan kak. Jadi di sini saya punya 5 persetujuan kak. Kami dari tenaga kesehatan lingkungan puskesmas akan berkunjung ke rumah kakak untuk melakukan inspeksi sanitasi di rumah kakak mengenai permasalahan yang kakak alami, yaitu penyakit diare ya kak. Apakah kakak menyetujuinya kak? Iya boleh, saya setuju. Demi kebaikan juga kan. Iya kak. Kapan kita bisa berkunjung ke sana kak? Besok bisa bu, ada zuhur sekitar jam 2. Besok ada zuhur. Kakak boleh tanda tangan di sini kak? Terima kasih ya Bu atas waktunya, atas konsultasinya dan saran-saran dari Ibu. Insya Allah saya di rumah akan menerapkan pola hidup bersih dan sehat dan hygiene gitu dalam memilih makanan. Itu kapok saya Bu, sakit banget ternyata di hari ini. Terima kasih banyak ya Bu. Sama-sama kak. Maaf saya ngerepotin ya Bu. Enggak kak. Semoga cepat sembuh ya kak. Terima kasih kakak sudah berkunjung. Sama-sama Bu. Saya pamit Bu. Iya kak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi, dari hasil konseling tadi dapat kita simpulkan bahwa penyebab penyakit diare yaitu penyediaan air yang tidak memenuhi syarat serta perilaku hidup yang tidak hygiene. Upaya yang dapat kita lakukan untuk mengatasi permasalahan penyediaan air yang tidak memenuhi syarat yaitu yang pertama, menggunakan air dari sumber yang terlindung. Yang kedua, tutup sarana air bersih agar terhindar dari pencemaran. Yang ketiga, bangun septic tank jauh dari sumber air bersih. Sedangkan upaya yang dapat kita lakukan untuk mengatasi permasalahan hidup yang tidak hygiene yaitu membiasakan diri untuk hidup bersih dan sehat dengan selalu mencuci tangan pakai sabun sebelum ataupun sesudah melakukan aktivitas seperti buang air kecil, buang air besar, dan makan. Mengkonsumsi makanan ataupun minuman yang sudah dimasak matang, serta menggunakan peralatan sehari-hari yang sudah dicuci bersih, seperti peralatan dapur dan peralatan makan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan inspeksi kesehatan lingkungan pada pasien penderita penyakit diare yang mana sebelumnya sudah melakukan konseling. Inspeksi kesehatan lingkungan dilakukan paling lambat 24 jam setelah dilakukannya konseling. Inspeksi kesehatan lingkungan merupakan kegiatan pemeriksaan dan pengawasan terhadap media lingkungan dalam rangka pengawasan berdasarkan standar, norma, dan baku mutu yang berlaku untuk meningkatkan kualitas lingkungan yang sehat. Metode inspeksi kesehatan lingkungan diantaranya yaitu yang pertama, pemeriksaan fisik kesehatan lingkungan, kedua, pengukuran media lingkungan di tempat, yang ketiga, uji laboratorium, yang keempat, analisis risiko kesehatan lingkungan. Saya tenaga sanitarian dari puskesmas yang kemarin kak. Iya Bu. Saya ingin melakukan inspeksi sanitasi terhadap rumah kakak berdasarkan hasil konsultasi kita kemarin berkenaan dengan penyakit yang kakak alami yaitu penyakit diare kak. Ya Bu, silakan masuk Bu. Terima kasih kak. Jadi dari
waktu konseling kita kemarin kakak bilang punya jamban kan ya kak? Iya benar. Boleh saya lihat jamban? Boleh di sini. Kebetulan bisa. Nggak ada lampu ya kak? Oh enggak. Kalau malam nggak usah punya jam. Kebetulan ini saya habis ngadus air. Saya masak di sini. Oh, berarti baru habis merebus air ya Iya, kak? Ya, kak? heeh. Ini udah berapa kali pakai kak? 2 kali pakai. Biasanya pas airnya udah matang kakak taruhnya di mana kak? Di gelas. Di sini bu, saya taruh di gelas. Gitu. Ini dibiarin kayak gini aja kak, nggak ditutup kak? Iya juga yang gini aja. Soalnya biar apa ya? Kan ada adik nih, ada kakak-kakak juga. Ini biar gampang aja. Gitu. Ini tempat cuci piringnya ya kak? Iya bu. Ini habis baru tadi dipakai atau gimana? Udah dari tadi sih. Kenapa nggak langsung dicuci aja kak? Kebetulan saya emang untuk cucian dulu baru nanti sekalian semuanya dicuci gitu. Sebaiknya kalau setelah kakak pakai langsung kakak cuci kak, biar tidak mengundang lalat dan tempat cuci piring kakak juga lebih bersih jadinya. Iya. Baik bu, baik bu. Udah kebiasaan. Kapan ini dibuang kak? Biasanya pagi sih. Soalnya kontainer tuh baru datang pagi. Gitu. Pun kadang tergantung cuaca. Kalau misalnya hujan ya udah di sini dulu. Di sini dulu ya kak? Besoknya kalau misalnya cuacanya aman untuk ke sana. Sampah ini kalau udah banyak gitu kan ya kak, langsung kakak buang kak, biar tidak mengundang lalat maupun nyamuk kak. Oh iya. Dan juga rumah kakak jadi lebih bersih gitu kak, lebih nyaman. Jadi kak, penyebab kakak bisa menderita penyakit diare itu disebabkan oleh penyediaan air tidak memenuhi syarat dan perilaku tidak higienis. Higienis seperti apa saja? Seperti kayak misalnya kakak habis buang air besar kan ya kak, terus kakak nggak cuci tangan lagi kak sebelum makan. Kayak itu tadi kak, kakak habis pakai piringnya ya kan kak, terus nggak langsung kakak cuci, jadi mengundang lalat gitu kak. Nanti lalatnya Entah dari mana ya? iya kak, nanti lalat yang nempel di piring kotor kakak tadi nempel juga di makanan kakak. Tadi juga kan saya lihat makanan kakak nggak ditutup kan ya kak. Kak, yang saya sebutkan tadi itu contoh-contoh dari pelaku yang tidak higien kak. Sebaiknya kak agar kakak terhindar dari penyakit, contohnya penyakit diare ini kan ya kak. Kak bisa menerapkan hidup bersih dan sehat kak. Selalu cuci tangan ke sabun setelah buang air besar, sebelum atau sesudah makan, sebelum dan sudah melakukan aktivitas lah kak. Terus juga makanan atau minumannya ditutup kak. Terus cuci piring harus segera dilakukan gitu Iya ya kak, nggak ditumpuk-tumpuk kak. Kemudian apa ya bu? Sampah ya? Iya, sampahnya juga nggak ditumpuk kak. Jadi insya Allah setelah instruksi dari ibu ini kan pelajaran juga buat saya ya pribadi gitu. Insya Allah saya akan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat di rumah agar saya dan keluarga gitu bisa terhindar dari penyakit. Oke kak, maaf ya kakak, maaf saya ganggu waktu kakak. Tapi nggak apa-apa, biasa itu mah. Kayak kita udah janji juga pas instruksi rumah. Kalau gitu saya makan ya kak. Oh iya, coba mau makan dulu. Biasa kak, saya masih gini. Makan-makan nih boleh ya kak, saya balik lagi. Baik. Semoga bermanfaat ya kak. Maaf kalau ada salahnya kak. Assalamualaikum kak. Kegiatan pelayanan kesehatan lingkungan di Puskesmas yang ketiga adalah intervensi kesehatan lingkungan. Intervensi kesehatan lingkungan adalah kegiatan penyihatan, pengamanan, dan pengendalian untuk mewujudkan lingkungan yang sehat, baik dari aspek fisik, kimia, biologis, maupun sosial. Intervensi kesehatan lingkungan meliputi 4 kegiatan, yaitu yang pertama komunikasi, informasi, edukasi, dan pemberdayaan masyarakat. Yang kedua, perbaikan dan pembangunan sarana. Yang ketiga, pengembangan teknologi tepat guna. Dan yang keempat, rekayasa lingkungan. Kegiatan intervensi yang pertama yaitu komunikasi, informasi, edukasi, dan pemberdayaan masyarakat. Kegiatan ini dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan upaya yang dilakukan untuk mencegah penyakit atau gangguan kesehatan karena faktor risiko lingkungan. Untuk penyakit diare, kegiatan komunikasi, informasi, edukasi yang bisa dilakukan yaitu
penyuluhan mengenai penyakit diare dengan tujuan agar masyarakat mengetahui, mengerti dan memahami tentang penyakit diare ini. Perkenalkan Kak, saya Ira Adriani, tenaga sanitarian dari Puskesmas tempat Kakak melakukan konseling mengenai penyakit Kakak, yaitu penyakit diare Kak. Pada kesempatan kali ini saya ingin melakukan penyuluhan kepada Kakak mengenai penyakit diare ini Kak. Ini pasti Kak udah tahu kan Kak apa yang dimaksud dengan penyakit diare? Jadi Kak, penyakit diare ini merupakan sebuah kondisi ketika pengidapnya buang air besarnya tuh lebih sering dari biasanya Kak. Selain itu, feses pengidap diare juga lebih encer. Meski diare bisa berlangsung singkat, ada kalanya diare ini berlangsung lama Kak. Dalam beberapa kasus, diare juga bisa terjadi selama berminggu-minggu Kak. Diare ini sendiri dapat disebabkan oleh intoleransi terhadap makanan seperti laktosa dan fruktosa, alergi makanan, efek samping obat-obatan yang kita konsumsi, serta infeksi bakteri, virus ataupun parasit Kak. Gejala diare ini sendiri feses lembek dan cair, nyeri dan kram perut, mual dan muntah, nyeri pada kepala, kehilangan nafsu makan, dan kita itu merasa haus terus-menerus Kak. Pencegahan yang dapat kita lakukan untuk penyakit diare ini yaitu menggunakan air yang memenuhi syarat Kak, seperti menggunakan air dari sumber yang terlindung, terpelihara dan tertutup, serta tidak berwarna, berbau dan berasa Kak. Buang air besarnya di jamban yang sehat Kak, dan membiasakan diri untuk hidup bersih dan sehat, seperti selalu mencuci tangan pakai sabun sebelum ataupun sesudah melakukan kegiatan Kak, apalagi kegiatannya itu yang berhubungan dengan makanan Kak. Menutup makanan ataupun minuman agar tidak terkontaminasi oleh serangga. Kita menjaga kebersihan peralatan sehari-hari Kak, apalagi itu terutama peralatan dapur Kak. Misalnya Kakak habis masak Kak, sebaiknya peralatannya langsung Kakak cuci Kak, agar tidak terjamah oleh serangga Kak, seperti lalat yang hinggap di peralatan Kakak yang kotor tadi nanti juga hinggap ke makanan Kakak. Tanpa Kakak sadari, makanan yang sudah terkontaminasi ini Kakak konsumsi. Nah, dari situ Kakak bisa mengalami penyakit diare Kak. Kegiatan intervensi yang kedua adalah perbaikan dan pembangunan sarana. Perbaikan dan pembangunan sarana diperlukan apabila pada hasil inspeksi ditemukan permasalahan faktor risiko kesehatan lingkungan pada lingkungan rumah pasien. Untuk penyakit diare, perbaikan dan pembangunan sarana yang dapat dilakukan adalah membangun sumur gali yang jauh dari sumber pencemaran. Kegiatan intervensi kesehatan lingkungan yang ketiga adalah pengembangan teknologi tepat guna. Pengembangan teknologi tepat guna adalah upaya alternatif untuk mengurangi dan menghilangkan faktor risiko penyebab penyakit atau gangguan kesehatan. Opsi yang paling sederhana yang pertama disebut tipi tap. Ini biasanya digunakan di wilayah yang rawan air. Bahan-bahannya sederhana. Cara pembuatannya sebagai berikut. Tutup jerigen kita lubangi untuk mengkaitkan tali yang akan berfungsi sebagai pedal. Bagian atas jerigen kita lubangi sebagai tempat keluarnya air. Selanjutnya, kayu atau bambu kita tanam sebagai penyangga jerigen. Setelah penyangga kayu terpasang, jerigen kita tempatkan di antara dua kayu penyangga dan diikat dengan ban bekas. Tipi tap dapat digunakan secara bergantian sebanyak 6 orang siswa. Bentuknya sederhana saja, tetapi kebutuhan CTPS anak-anak bisa dipenuhi. Kegiatan intervensi kesehatan lingkungan yang keempat adalah rekayasa lingkungan. Rekayasa lingkungan adalah upaya mengubah media lingkungan untuk mencegah pajanan agen penyakit, baik yang bersifat fisik, kimia, maupun biologi.